find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rosmaria Marlis selaku dosen mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan yang yaitu tentang hakikat ilmu pendidikan. Untuk pembahasan materi kali ini ada 3 pemateri. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Mardia Salbaini, NIM 21004018, dan pemateri kedua ada Rahmania Davina dengan NIM 21004028, dan pemateri yang ketiga yaitu saya sendiri, Fadilah Hapsah 21004009. Berikut ini adalah pemateri dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Salbaini dengan NIM 21004018 akan membacakan materi tentang hakikat ilmu pendidikan. Yang pertama, ilmu pendidikan menurut Al-Quran, yaitu dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental kepada peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, serta cara pembuatan mendidik. Baiklah, selanjutnya tentang ilmu pendidikan menurut pakar luar negeri. Yang pertama, menurut Profesor John Dewey, pendidikan adalah sebuah proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan, berarti pendidikan membantu untuk pertumbuhan manusia tanpa adanya batasan usia. Kemudian, menurut Langevel, pendidikan adalah suatu upaya untuk membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Sedangkan menurut pakar dalam negeri, Profesor Mahmud Yunus mengatakan, pendidikan adalah usaha yang dipilih untuk membantu anak dalam meningkatkan ilmu pengetahuan jasmani dan akhlak, sehingga tujuan dan cita-cita anak bangsa dapat tercapai. Sedangkan menurut Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu tuntutan hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Akan materi yang D, ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiritis, praktik, dan normatif. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Dari penguraian tersebut, kita dapat melihat ilmu pendidikan memerlukan pemikiran teoritis. Pengertian teoritis di sini diartikan sebagai pemikiran yang disusun secara teratur dan sistematis. Jadi, dilihat dari maksud dan tujuannya, ilmu mendidik boleh disebut ilmu yang praktis, sebab ditunjukkan kepada praktek dan pembuatan-pembuatan yang mempengaruhi anak didik. Perlu dibedakan ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis sebagai ilmu yang bersifat praktis, ilmu yang bersifat empiritis, dan ilmu yang bersifat normatif. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Nilai-nilai yang diperlukan hanya dari praktek dan pengalaman mendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup, juga dari keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang, bahwa nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pandangan manusia, seseorang atau sesuatu bangsa itu yang dijadikan norma atau kriteria untuk mendidik. Dan norma ini biasanya digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang memiliki landasan individual sosial dan lainnya dalam penyelenggaraan ilmu pendidikan.
Ilmu pendidikan dilakukan secara demokratif dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kemajemukan, dan nilai kultur. Peran ilmu pendidikan tidak lepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia. Boleh pendidikan dalam hal ini guru tentang manusia akan mempengaruhi strategi metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berikut ini asumsi dasar yang berkenaan dengan peranan ilmu pendidikan yang dikemukakan oleh Raka Joni tahun 1985. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan peserta didik dan kemajemukan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan peserta didik dalam menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin besar. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Dan yang terakhir, pendidikan merupakan kiat dalam penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan strategi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Yang kedua, kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, ilmu pendidikan untuk mencapai kemanusiaan yang ideal. Manusia dalam hidupnya selalu berkaitan dengan masa lalunya dan sekaligus mengarah kepada masa depannya untuk mencapai tujuan hidup. Dengan demikian, manusia berada dalam perjuangan hidup, dalam pengembangan dan perkembangan diri. Yang kedua, ilmu pendidikan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan. Pendidikan di samping untuk mencapai manusia yang ideal atau yang dicita-citakan, pendidikan juga diarahkan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan sehingga manusia bisa berkembang secara optimal. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Semoga kita mendapatkan manfaat dari penyampaian materi tadi. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Saya Fadila Absa selaku moderator, tentunya memohon maaf pada teman-teman atas kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.